Sejak uang bantuan lansia mendadak dihentikan tanpa penjelasan yang masuk akal, rumah reyot kami seperti ikut rubuh pelan-pelan. Dimulai dari lemari kayu yang pintunya tak lagi bisa menutup rapat. Kemudian atap seng yang bocor di sudut kamar. Dan akhirnya dada ibuku yang sesak tiap dini hari menjelang subuh. Aku, Ratna, berdiri di ambang pintu dengan segelas air hangat dan inhaler yang tinggal sedikit isinya. Sementara Bu Lastri, ibuku yang dulu tangguh dan gigih, kini duduk di tepi dipan bambu sambil menatap karung beras yang kosong seperti menatap jurang yang memanggil. Kalau saja semua ini sekadar mimpi buruk, aku ingin terbangun dan berlari ke kantor kelurahan untuk menuntut jawaban. Mengapa dana sekecil itu, yang dipakai untuk membeli obat generik dan sedikit sayur, bisa lenyap begitu saja? Sementara di beranda media sosial, semua orang ribut soal tunjangan baru untuk orang-orang berdasi. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika aku menjerang air di dapur sempit. Suara ketel bersiul mengaburkan bunyi cicak di dinding dan suara batuk ibu yang serak. Aku menuangkan air ke dalam gelas plastik, menambahkan sedikit gula agar ada rasa manis yang mungkin bisa menipu pahitnya hari. Ibu menolak, seperti biasa. "Jangan manis, nak. Gulaku sudah cukup tinggi," katanya sambil tersenyum kecut. Aku merebut kembali gelas itu, mengaduknya, lalu duduk di sampingnya. Mengamati jari-jarinya yang dulu lincah menenun tikar, kini gemetar memegang selimut tipis. Di luar, suara ibu-ibu lewat, menuju pasar, menggamit kantong belanja kain, membahas harga cabai dan gosip paling baru. Katanya ada pejabat yang dapat rumah dinas ganda. Katanya rapat dinas ke kota lain diperpanjang entah untuk apa. Kataku dalam hati, andai satu malam uang perjalanan mereka dipotong untuk beli obat ibuku, mungkin napasnya tak akan seberat ini. "Ratna, uang bantuan itu mungkin minggu depan turun lagi," ibu berbisik. "Lebih seperti menyenangkan hatiku daripada yakin pada nasibnya sendiri." Aku mengangguk, seolah percaya, padahal semalam aku menerima selebaran dari RT. Pengumuman resmi bahwa penyaluran bantuan untuk sementara dihentikan karena penyesuaian anggaran. Kata-kata kaku itu menempel di kepalaku seperti bekas luka. Penyesuaian, seolah kehidupan kami bisa diatur seperti angka dalam tabel, dihapus lalu dipindah tanpa rasa. Aku menyembunyikan selebaran itu di balik baju. Tak ingin ibu membaca. Ia sudah cukup lelah menelan kabar buruk. Aku berangkat lebih pagi ke kios tempatku menjahit. Pemilik kios Burin menyambut dengan senyum yang dibuat-buat. "Hari ini sepi. Nah, orang lebih banyak cari baju murah di online. Kamu tak usah lembur. Pulang saja jaga ibumu." Aku menelan ludah. Sepi berarti upahku berkurang lagi. Aku memikirkan uang inhaler dan tablet metformin ibu yang tinggal seminggu. Aku memikirkan timbangan listrik yang berputar tanpa peduli apakah si pemilik rumah sedang cemas atau tidak. Aku memikirkan wajah kakakku, Rudy, yang barangkali saat ini sedang duduk di balik meja kantornya, memegang pulpen mahal. Atau mungkin memegang ponsel, mengetik pesan singkat kepada istrinya. "Malam nanti makan di luar ya, ada diskon untuk pelanggan VIP." Aku memikirkan itu semua, dan darahku seperti mendidih. Aku menelepon Rudy, suaraku kugelapkan agar terdengar tenang. "Mas, bantuan ibu resmi dihentikan. Tolong, untuk sementara bantu biaya obat." Di ujung sana Henning, lalu suara Rudy yang datar. "Aku sibuk rapat, nanti kubalas." Rapat, kata 1000 guna yang bisa menunda segala kewajiban manusia paling dasar, menengok ibu sendiri. Siang menjelang, panas menggigit, aku pulang membawa sebungkus kecil ikan asin dan 2 ikat kangkung. Di teras, sandal pria berukuran besar rapi di sisi tikar. Aku mengenali sandal itu, milik ketua RT. Jantungku berdebar. Apakah mereka datang membawa kabar baik? Ataukah sekadar mengulang pengumuman yang sama dengan kata-kata lebih halus? Di ruang tamu, Pak RT duduk menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Di sampingnya, sekretaris kelurahan memegang map krem. Ibu duduk tegak, menyimak. Aku menaruh belanjaan dan duduk di lantai. Tak diundang, tapi wajib hadir. Sekretaris berdeham, membuka map dan membacakan kalimat yang seperti sudah kuhafal. "Ibu Lastri, sesuai evaluasi anggaran, program bantuan untuk sementara dihentikan sampai pemberitahuan selanjutnya." Aku berhenti mendengar setelah kata dihentikan. Semua suara mengabur. Yang kuingat hanya tangan ibu yang meremas ujung selimutnya. Pelan, lalu semakin kencang. Kukira pertemuan itu akan berakhir dengan janji yang manis, atau setidaknya pengantar simpati. Ternyata yang tersisa hanyalah kosong. Seusai rombongan pergi, ibu menatapku. Tatapan yang menyimpan permintaan maaf, seolah ia bersalah karena menjadi tua. Aku tak tahan. Aku memeluknya, merasakan tulangnya yang menonjol, dan berjanji dalam hati. Jika dunia ini menutup pintu, aku akan mencungkilnya dengan kuku.
Sore turun dengan angin lembab. Aku duduk di serambi, menambal sobekan baju pesanan tetangga, sementara radio butut memutar berita. Penyiar menyebut tentang penertiban anggaran dan optimalisasi belanja perjalanan dinas. Menyebut angka yang begitu besar hingga rasanya tidak nyata. Aku memutar volume. Ibu menoleh. Di luar, ojek lewat menyalakan klakson. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tak ada lansia yang menahan batuk kena inhaler setengah. Seolah tak ada anak yang bingung harus memilih membeli beras atau membayar listrik. Saat senja, Rudy akhirnya datang. Mobilnya berhenti di depan gang, tak bisa masuk karena jalan terlalu sempit. Ia berjalan cepat, menenteng kantong plastik dari minimarket. Aku menghitung dalam hati, biskuit, minuman kemasan, mungkin mie instan, barang-barang yang tampak dermawan dalam foto tapi tak berguna untuk jangka panjang. Bu, aku bawakan camilan, biar semangat, katanya, mencium tangan ibu. Ibu tersenyum. Aku menyapanya datar, lalu menyodorkan daftar obat beserta harganya. Rudy melirik. Alisnya terangkat. Mahal amat, obat generik saja kan? Ini sudah generik, jawabku. Rudy menghela napas, mengambil dompet, mengeluarkan 2 lembar 100.000, lalu memasukkannya kembali. Sementara segini dulu, akhir bulan banyak tagihan. Nanti kalau ada rezeki, ku tambah. 2 lembar itu seperti tamparan. Aku ingin bertanya, tangan siapa yang lebih penting dari napas ibu? Tetapi ibu mendahuluiku. Sudah nak, terima kasih. Jangan menyulitkan dirimu. Suaranya lembut, bahkan ketika ditolak. Aku menggigit bibir. Rudy menoleh ke arahku. Kamu juga jangan terlalu keras. Kalau tak sanggup, serahkan saja ke panti sosial. Di sana kan ada perawat. Aku berdiri, ingin membalas, tetapi ibu berdehem. Ia memintaku mengambil piring, menghidangkan teh. Kami duduk, berpura-pura menjadi keluarga damai. Rudy bercerita tentang pekerjaannya, tentang rapat koordinasi, tentang rekan yang baru pindah departemen. Aku mendengarkan tanpa benar-benar mendengar. Dalam kepalaku, 2 lembar 100.000 itu berputar seperti kipas angin rusak. Malam turun, listrik beberapa kali meredup seperti jantung tua rumah kami yang tersengal. Ketika Rudy berpamitan, aku mengantarnya sampai teras. Di sana, di bawah cahaya lampu kuning pucat, aku berkata pelan. Mas, bantuan Ibu Resmi berhenti. Tolonglah, setidaknya urunan obat tiap pekan. Aku tak minta banyak. Rudy menghela napas panjang, menepuk pundakku, Va berbisik. Bisikannya yang kelak akan hidup sendiri dalam kepalaku, menggaung seperti mantra jahat. Kalau semua berat, biar dia, ya sudah, umur. Aku menatapnya tak percaya. Kata-kata itu menetes ke tanah seperti cairan asam. Rudy cepat-cepat menambalnya dengan tawa kecil. Maksudku, jangan terlalu memaksa nasib. Toh semua orang pada waktunya. Ia berbalik, melangkah. Aku berdiri kaku, ingin berteriak, tetapi suara tercekat di tenggorokan. Setelah Rudy pergi, aku kembali ke kamar. Ibu pura-pura tidur. Aku duduk di lantai, menatap langit-langit yang menghitam di sudut. Dan mengingat semua yang bisa kujual. Cincin kawin yang sudah lama tak kupakai. Kain kebaya pemberian almarhum nenek. Mesin jahit yang jadi satu-satunya penopang. Aku tertawa tanpa suara. Menjual mesin jahit sama saja menukar harapan dengan lapar. Kuputuskan besok aku akan ke klinik puskesmas, memohon keringanan. Akan kujelaskan kondisi ibu, akan kuminta resep yang lebih murah. Aku akan melakukan apapun selain menyerah. Menjelang tengah malam, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, tanpa nama. Besok jangan ke kelurahan, percuma. Uang bantuan banyak disedot untuk atas. Hati-hati sama orang terdekat. Aku membaca 2 kali, 3 kali. Siapa ini? Iseng? Tetangga yang kepo? Atau seseorang yang benar-benar tahu? Aku mengetik balasan. Anda siapa? Tidak ada jawaban. Hanya centang satu lama, lalu menghilang. Aku memandangi ponsel seperti memandangi lubang hitam. Kata, orang terdekat berputar di kepalaku, bertabrakan dengan wajah Rudy yang tadi berbisik di teras. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Bagaimanapun ia kakakku. Manusia bisa kejam dalam kata, tapi tidak sampai ikut menutup pintu rezeki ibunya sendiri. Bukankah begitu? Pagi berikutnya, aku bangun lebih cepat. Hujan turun, rintik-rintik membasuh tanah yang merekah. Aku menyiapkan bubur dari sisa beras yang kukais. Ibu makan sedikit, lalu tersenyum. Enak, Ratna, katanya seperti selalu. Aku mengambil payung, bersiap ke puskesmas. Tiba-tiba ketukan di pintu. Kali ini bukan RT, bukan pula sekretaris. Seorang perempuan muda dengan jas hujan biru berdiri, menenteng tas kain. Mbak Ratna, saya Nia dari kelompok relawan. Kami dengar ada beberapa lansia terdampak. Boleh saya mendata? Mungkin ada bantuan dari komunitas. Aku mengangguk, campuran rasa syukur dan curiga. Nia duduk, membuka formulir, menanyakan nama, umur, penyakit, kebutuhan. Aku menjawab semua. Lalu ia bertanya pelan. Kemarin ada pendataan ulang dari kelurahan, ya?
Mereka minta tanda tangan? Aku mengernyit. Tidak ada. Hanya pengumuman. Nia saling pandang sebentar dengan temannya di teras, lalu menghela napas. Di wilayah sebelah, kami temukan beberapa lansia disuruh tanda tangan surat yang katanya pendataan. Padahal, ya, untuk pengalihan. Ia tidak melanjutkan. Aku menatapnya tajam. Pengalihan kemana? Nia mengangkat bahu ke rekening program lain. Kami tidak punya bukti, hanya dengar kabar. Makanya kami keliling, jaga-jaga. Kata rekening membuatku teringat sesuatu. Buku tabungan ibu masih kusimpan di lemari kecil. Aku mengambilnya, membolak-balik halaman. Transaksi terakhir 2 bulan lalu. Setelah itu 0. Tetapi ada satu catatan. Bukan debit, bukan kredit, sebuah stempel kecil. Verifikasi ulang. Siapa yang memverifikasi? Kapan? Aku tidak ingat pernah diajak ke bank. Nia menatap buku itu, lalu memotret halamannya dengan izin. Kami akan coba tanyakan. Maaf jika lancang. Soalnya kasus seperti ini banyak yang rumit. Aku mengantar Nia sampai teras. Hujan mereda. Sebelum pergi, ia menatapku seperti ingin mengatakan sesuatu yang penting, lalu memilih menahannya. Hanya berpesan, kalau ada yang minta ibu tanda tangan apapun, foto dulu. Jangan langsung setuju. Sepeninggal relawan, aku duduk termenung. Halaman buku tabungan seakan berubah menjadi peta misteri. Di sudutnya ada nomor kecil layanan nasabah. Kuputuskan siang nanti aku akan ke bank, menanyakan arti stempel itu. Sebelum berangkat, aku menengok ibu. Ia tertidur, nafasnya teratur. Aku menyelimuti kakinya yang kurus, lalu menutup pintu pelan-pelan. Jalan menuju bank becek, lumpur menempel di ujung roku. Di perempatan, baliho besar memajang wajah lelaki berjas dengan senyum lebar, bertuliskan slogan tentang efisiensi. Aku memalingkan wajah, masuk ke dalam bank yang dingin. Satpam menyuruhku mengambil nomor antrean. Pendingin ruangan terasa seperti musim dingin, kontras dengan hangatnya amarah yang kupendam. Ketika giliranku, petugas teller memeriksa buku tabungan, mengetik sesuatu, lalu berkata ringan, "Oh, ini tanda verifikasi otomasi. Akun bantuan di hold karena kebijakan baru. Harus ada persetujuan dari pihak pengelola program, biasa diurus kolektif dari kelurahan." Hold itu artinya apa? Suaraku meninggi. Teller tetap tersenyum. Ditahan sementara. Mbak Ratna. Nanti kalau sudah ada persetujuan akan berjalan lagi. Persetujuan siapa? Kami tidak diminta tanda tangan apapun. Teller mengangkat bahu. Mungkin wakil keluarga atau pihak yang tercatat sebagai pendamping. Pendamping, kata asing yang tiba-tiba terasa akrab. Siapa yang mendaftarkan pendamping untuk ibu tanpa sepengetahuanku? Aku menarik napas panjang, mencoba tidak marah pada orang yang salah. Ku ucapkan terima kasih, melangkah keluar dengan kepala penuh tanda tanya. Di trotoar, aku menepi, membuka ponsel, menelusuri pesan masuk. Ada satu pesan dari nomor yang tak kusimpan tadi malam. Hati-hati sama orang terdekat. Aku mengepalkan tangan. Hanya ada satu cara untuk menghapus kecurigaan. Bertanya langsung, aku menghubungi Rudy. Nada sambung lama, akhirnya terangkat, suaranya tergesa. Aku di kantor, jangan lama katanya. Aku bertanya to the point. Mas, siapa yang jadi pendamping di rekening bantuan ibu? Hening. Lalu bunyi kursi digeser. Lalu jawaban yang tidak menjawab. Urusan begitu tanya kelurahan, jangan fitnah. Ia memutus telepon. Tanganku gemetar antara marah dan takut. Aku menatap layar ponsel yang mendadak gelap. Dan di pantulan kaca etalas toko sebelah, aku melihat diriku sendiri. Rambut diikat seadanya, mata sembab, bibir kering. Aku mengusap wajah, lalu melangkah cepat pulang. Ada sesuatu yang harus kucari di rumah. Sesuatu yang mungkin sudah lama ada di depan mata. Sore itu, ketika ibu tidur, aku membongkar laci kayu di ruang tamu. Di bawah tumpukan kwitansi listrik dan air, aku menemukan map bening berisi fotokopi KTP ibu, kartu keluarga, dan formulir lama pendaftaran bantuan. Di salah satu lembar, ada kolom kecil bertuliskan pendamping keluarga opsional. Kolom itu terisi với tulisan tangan rapi, Rudy Santosa. Di bawahnya, ada tanda tangan yang mirip, sangat mirip, dengan tanda tangan ibu, tetapi seperti terlalu sempurna untuk tangan renta yang gemetar. Aku menelan ludah. Udara tiba-tiba terasa tipis. Ponselku bergetar lagi. Nomor asing, bukan yang semalam, mengirim mood foto. Selembar daftar hadir rapat pendataan bantuan di aula kelurahan sebulan lalu. Di baris keempat tertulis Rudy Perwakilan. Di kolom catatan, persetujuan pengalihan sementara. Di bawah foto, pesan singkat. Kalau kamu sayang ibumu, jangan diam. Aku menutup mulut dengan telapak tangan agar tak berteriak. Bukan karena takut tetangga akan mendengar, tapi karena aku sendiri belum siap mendengar suaraku. Di kamar, ibu bergerak batuk kecil. Aku berlari menghampiri, menatapnya. Aku belum punya bukti utuh, hanya potongan yang berserakan. Stempel hold, nama Rudy di kolom pendamping.
Pesan anonim, bisikan di teras. Tetapi rasanya seperti tali-tali tak terlihat, itu sedang ditarik ke satu simpul yang sama. Dan jika benar simpul itu adalah kakakku sendiri, aku akan memotongnya. Meski voi tangan berdarah, malam merayap tanpa bintang. Aku duduk di samping ibu, menatap jendela yang memantulkan wajahku dan bayangan pekat di luar. Aku membuka perekam suara di ponsel, fitur yang jarang kupakai, lalu berbisik pada diriku sendiri. Agar ketika besok aku ragu, aku bisa memutar ulang janji ini. Aku Ratna, tidak akan membiarkan siapapun, bahkan keluargaku sendiri mengambil hak ibuku. Kalau uang bantuan harus kembali, akan kembali. Kalau ada nama yang harus dibuka, akan kubuka. Mulai besok, aku akan mencari, mendengar, dan pagi yang kuyakini akan berjalan biasa, ternyata memantulkan wajah lain dari kota kecil kami. Antrean di puskesmas mengular sampai teras. Poster baru ditempel tergesa-gesa bertuliskan regulasi obat generik ditinjau. Dan mesin nomor antrean mendadak macet, sehingga petugas memanggil satu-satu dengan suara serak. Aku berdiri di antara ibu-ibu yang bau minyak kayu putih, menggenggam map lusuh berisi hasil cek gula darah ibu bulan lalu. Sementara di kepalaku angka-angka berloncatan seperti biji jagung di penggorengan. Harga inhaler, biaya kontrol, sisa beras di karung, listrik yang harus diisi, dan 2 lembar 100.000 dari Rudy yang terasa seperti tempelan plester di luka jahitan. Ketika giliranku, dokter muda yang matanya sayu menatap resep lama ibu dan berujar hati-hati seolah setiap kata bisa meledak. Untuk metformin bisa kami beri kemasan lebih kecil, inhaler stoknya terbatas mbak. Kalau mau cepat, beli di luar saja. Beli di luar. Kalimat yang paling menyeramkan bagi orang yang bahkan beras pun dihitung per sendok. Aku mengangguk, menahan putus asa agar tidak tumpah lewat mata, dan bertanya apakah ada program keringanan. Perawat senior menjawab dengan senyum lelah. Biasanya pakai rujukan bansos, tapi ya, panjenengan tahu sendiri, sekarang di hold. Suaranya mengecil di kata terakhir, seakan dinding juga bisa menjadi saksi yang dilaporkan. Aku keluar dengan kantong obat yang setengah, bukan karena pilihanku, melainkan karena itulah batas yang sanggup dicapai antara kebutuhan dan rekening yang kosong. Di luar pagar puskesmas, pria berkemeja rapi dengan lencana kecil di saku berdiri di bawah payung, menyapaku seperti teman lama. Mbak Ratna? Saya kenal Burin, katanya panjenengan tukang jahit yang telaten. Saya Rano. Ia menyodorkan kartu nama, konsultan keuangan mikro. Huruf-hurufnya timbul dan berkilau. Seandainya kemiskinan bisa larut oleh kilau, mungkin kartu ini sudah menyelamatkanku. Kalau butuh dana talangan buat obat orang tua, saya bisa bantu. Cicilan ringan, katanya. Ringan seperti mengundang belanja pay later. Aku merinding. Aku pernah dengar nama Bang Rano di warung. Bunga yang ringan di mulut menjadi berat di leher seperti batu. Aku berterima kasih secukupnya dan berlalu. Ia tertawa kecil, berjalan di sampingku tanpa diundang. Tenang saja, saya bukan rentenir jahat seperti film. Ada perjanjian resmi, kwitansi, tanda tangan. Kalau perlu, ada opsi pendamping keluarga biar mudah cair. Orang kantor kelurahan juga kenal saya kok. Kalimat terakhirnya menancap seperti paku. Orang kantor kelurahan kenal pendamping keluarga. 2 potongan puzzle dari hari sebelumnya mendadak punya warna yang sama. Aku berhenti, menatapnya dan berkata serendah mungkin. Terima kasih, Pak. Kalau perlu, saya hubungi. Lalu mempercepat langkah. Ia tidak memaksa, hanya menepuk kartu namanya. Jangan tunggu napas ibumu kehabisan dulu, Mbak. Makin cepat makin ringan, katanya. Dan hilang kebelokan, menyisakan jejak parfum murah dan rasa ingin muntah. Di rumah, ibu menyambut dengan senyum yang menguatiku sekaligus mematahkanku. Aku jelaskan bahwa obatnya cukup untuk beberapa hari. Ia mengangguk, menyelipkan kantong obat di bawah bantal, seakan itu tabungan emas. Siang itu, aku kembali ke kios. Menjahit seperti dikejar waktu. Menolak ajakan ngobrol, menolak makan siang lebih lama. Jarum mesin menari, tetapi pikiranku terus menata satu rencana. Aku harus menemukan dokumen atau orang yang bisa mengikatkan kata pengalihan pada nama yang berani menulis Rudy Santosa di kolom pendamping. Nia, relawan dengan jas hujan biru, mungkin bisa jadi pintu. Aku mencarinya lewat nomor komunitas yang ia tulis di formulir kemarin. Tak diangkat. Kutinggalkan pesan suara yang tergesa. Mbak Nia, ini Ratna. Kalau ada waktu, tolong kabari. Saya butuh bantuan memahami pendamping keluarga. Sore menjelang, langit seperti paha ayam digoreng terlalu kering, retak dan kemerahan. Burin, bosku, menyodorkan amplop upah yang lebih tipis dari biasanya dan biskuit murahan. Jangan marah, Yana. Keadaan lagi begini, katanya.
Aku tak marah, aku hanya takut. Ketika orang baik meminta maaf karena tak bisa menolong, seringnya bukan hati mereka yang kurang, tetapi sistem yang membuat welas asih tampak seperti dosa. Di rumah, ibu bersikeras memasak sendiri. Ia mengiris kangkung dengan tangan gemetar, menyuruhku istirahat. Besok ada yasinan di rumah Bu Parni, katanya, seolah berita keluarga. Aku mengangguk, menandai di kepala. Yasinan berarti kumpul keluarga dan tetangga. Mungkin aku bisa bertanya lembut tanpa terlihat menuduh, mencari tahu siapa saja yang hadir waktu rapat pendataan itu. Malam hari, pesan balasan masuk, bukan dari Nia, tetapi dari nomor asing lain. Kalau mau bukti, datang sendiri ke belakang kantor kelurahan, jam 9. Lihat papan tempel yang biasanya kosong. Aku menimbang, jebakan? Guyonan? Aku jawab, siapa ini? Tidak ada balasan, tetapi rasa ingin tahu dan marah adalah dua kuda liar yang bila menarik kereta yang sama, kita akan tetap bergerak meski jalanan penuh batu. Aku memutuskan akan pergi, tapi tidak sendirian. Aku mengetuk rumah kecil Pak Wawan, tetangga tua yang sering meminjamkan tangga untuk memperbaiki atap kami. Istrinya, Bu Sumi, membuka pintu, memandangku khawatir. Ada apa, Nak? Aku menjelaskan sepotong-sepotong. Pak Wawan mengusap dagu. Aku ikut, tapi jangan bawa ibumu. Orang tua pakai hati, bukan mata. Kalau lihat papan kosong nanti bisa pingsan. Ujarnya setengah bercanda. Kami sepakat bertemu esok sebelum pasar ramai. Pukul 9 kurang seperempat kami sudah berdiri di gang sempit di samping kantor kelurahan. Sepatu basah oleh sisa hujan malam. Belakang kantor sunyi, tetapi suara orang tertawa dari ruang depan terdengar pecah. Di dinding luar dekat gudang arsip, memang ada papan pengumuman kecil yang biasanya didiami sarang laba-laba. Tapi hari itu bukan kosong. Ada 4 lembar kertas apa terjepit pin logam, tertulis rapi, daftar pendamping program verifikasi. Nama-nama keluarga dan kolom pendamping di sampingnya. Kami mendekat, jantungku menabuh. Baris ke-11. Lastri, pendamping, Rudi Santosa. Catatan persetujuan pengalihan sementara saat verifikasi. Perutku melilit. Pak Wawan memotret dengan ponsel jadulnya berkali-kali, seakan takut huruf-huruf itu akan kabur. Di bawah kolom catatan ada paraf kecil yang bukan nama, hanya garis miring. Paraf siapa ini? Gumamku. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara langkah mendekat. Petugas arsip berpakaian batik menatap kami. Ada perlu apa? Nadanya tidak memusuhi, tetapi waspada. Aku menelan air liur, memilih jujur. Pak, ini ibu saya. Saya tidak pernah merasa menyetujui pengalihan. Mohon penjelasan. Suaraku bergetar. Ia menoleh ke papan, lalu ke wajahku, menarik napas panjang. Dokumen itu harusnya di dalam. Siapa yang tempel di sini? Ia melirik ke sekitar, lalu menurunkan 3 lembar paling atas tergesa, menyisakan lembar keempat yang, syukurlah sempat kami foto. Bu, Mbak, mohon maaf, saya tidak berwenang jelaskan. Besok saja ketemu sekretaris kelurahan, katanya, melambai halus meminta kami pergi. Aku melangkah mundur, menang dalam satu hal. Kami punya foto. Kalah dalam banyak hal. Sistem kebal. Manusia kecil rapuh. Dalam perjalanan pulang, Pak Wawan menatapku. Kamu harus simpan bukti ini baik-baik, tapi sebelum meledak, kumpulkan dulu semuanya. Kalau teriak sekarang, mereka akan bilang itu salah ketik, katanya. Logika orang tua seperti kunci rumah lama, sederhana tapi membuka pintu. Aku mengangguk, menyelipkan ponsel dalam saku celana, dan merasakan jari-jariku bergetar ingin menelepon Rudi di kantor, lalu berteriak. Tapi kutahan. Malam nanti, aku akan datang ke rumahnya dengan kepala dingin dan perekam suara menyala. Siangnya, Nia akhirnya membalas, meminta maaf baru melihat pesan, lalu mengejutkanku dengan kalimat yang kurindukan sekaligus kutakutkan. Saya punya teman di dinas sosial. Katanya ada paket kolaborasi antara pihak tertentu dan kelurahan untuk mengalihkan sementara dana ke pos lain. Tetapi butuh pendamping sebagai legalitas keluarga. Saya tidak berani duga-duga, tapi pola namanya mirip. Ia meminta alamat rumah untuk berkunjung sore. Aku menunggu sambil menjahit seragam sekolah anak tetangga. Setiap kali jarum turun, aku membayangkan ujungnya menembus kebohongan dan membelahnya. Jam 4, Nia datang dengan 2 temannya. Mereka membawa kamera kecil, bukan untuk konten katanya, melainkan untuk dokumentasi internal. Di meja kecil kami, ia membentang kertas dan menjelaskan diagram sederhana. Akun bantuan, verifikasi, pendamping keluarga, otorisasi pengalihan sementara, rekening penampung belanja, garis panah seperti ular yang tahu kemana harus melilit. Kalau kecurigaan ini benar, harus ada jejak. Undangan rapat, daftar hadir, berita acara, tanda terima. Sebagian bisa kami minta lewat jalur informasi publik, tapi butuh waktu. Sementara itu, Mbak Ratna kumpulkan bukti dari sisi keluarga. Dokumen lama,
Siapa yang tanda tangan, rekaman pembicaraan jika perlu. Maaf kalau terdengar ekstrem, katanya. Aku mengangguk, mengeluarkan fotokopi formulir lama dengan kolom pendamping diisi Rudi Santosa. Nia mendekatkannya ke kamera, memotret, lalu menunjuk tanda tangan ibu. Ini tanda tangan terbaru? Garisnya terlalu stabil untuk lansia, kemungkinan dipandu atau ditiru. Ia tak menuduh, hanya menganalisis. Ibu keluar dari kamar, menyapa ramah. Nia berpindah menjadi manusia yang sangat lembut, mengajak ibu bicara tentang kesehatan dan masakan. Ibu tertawa kecil, pipinya bersemu. Aku hampir lupa bahwa misi kami berbahaya, sampai ketika Nia bertanya pelan. Ibu, pernah tanda tangan apapun belakangan ini di balai desa atau bank? Ibu menggeleng. Keningnya berkerut. Tanda tangan? Ibu malas tanda tangan. Biasanya Ratna saja yang urus. Kalaupun harus, ibu ortak jelek. Ia menunjukkan jari gemetar. Pandangannya berkata, kita makin dekat. Setelah relawan pamit, aku menyiapkan makan malam seadanya, lalu mandi cepat. Kupilih baju yang tidak terlalu lusuh, agar saat berdiri di depan rumah Rudi, aku tidak terlihat seperti datang membawa malu. Di ponsel, perekam suara kutes beberapa kali. Suara kipas, langkah kaki, batuk kecil. Semuanya terekam jelas. Aku berangkat saat azan maghrib baru selesai, menitipkan ibu pada Bu Sumi di sebelah. Rumah Rudi berada di gang yang sama, tetapi di ujung yang lebih lebar. Lampu terasnya terang, pot bunga berbaris rapi, dan bel pintunya memainkan nada yang pernah ku dengar di pusat perbelanjaan. Maya, istrinya, membuka pintu dengan kemeja rapi dan wajah yang tampak kaget bercampur tidak senang melihatku malam-malam. Ada apa? Tanyanya. Aku meminta bertemu Rudi. Ia memanggil, dan Rudi muncul dengan kemeja baru, rambut rapi, wangi. Sejenak aku muak pada perbedaan kecil yang tiba-tiba terasa besar itu. Bau rumah kami yang lembab versus wangi parfumnya. Kami duduk. Maya menatap jam. Aku ada Zoom jam 8, katanya. Sebentar saja, jawabku, menahan dingin di nada. Aku mengeluarkan foto papan pengumuman dari ponsel dan mendorongnya ke meja. Mas, jelaskan ini, kataku. Rudi memandang foto. Wajahnya kaku sekejap lalu kembali datar seperti dinding kantor. Itu prosedur. Nah, aku diminta mewakili karena kamu tidak bisa dihubungi. Pendamping hanya untuk percepatan administrasi. Pengalihan sementara itu teknis, katanya mulus seperti brosur. Teknis apa yang menghilangkan obat ibu? Suaraku pecah. Maya mengangkat tangan, jangan teriak di rumah orang, katanya. Aku menahan diri, menunjuk catatan kecil di foto, paraf tanpa nama. Siapa tanda tangan ini? Rudi mengangkat bahu, pejabat. Aku tidak hafal jawabnya. Aku mencondongkan badan, membiarkan kata-kata keluar tanpa filter. Mas, kamu bilang di teras kemarin biar dia umur. Kamu tanda tangan pendamping. Kamu hadir rapat. Sekarang kamu bilang teknis. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu menerima apapun dari pengalihan itu? Rudi berdiri, menepuk meja pelan tapi cukup keras untuk membuat gelas bergetar. Jaga mulutmu, Ratna. Aku bisa tuntut kamu fitnah. Nadanya naik. Maya menatapku seperti menatap kutu. Aku merogoh tas, mengeluarkan buku tabungan ibu yang distempel Hold, menaruhnya di samping ponsel, lalu berkata lebih pelan, lebih berbahaya. Benar, buktikan, tunjukkan berita acara rapat, undangan, dan alasan kenapa nama ibu ada di daftar pendamping tanpa sepengetahuanku. Tunjukkan bahwa uang itu benar-benar ke pos yang halal, bukan singgah di rekening siapapun. Kalau kamu tidak bisa, aku akan lapor, bukan untuk memenjarakanmu. Aku bahkan tidak peduli kalau kamu dipecat. Aku hanya ingin napas ibu tidak ditukar dengan uang makan malammu. Dadaku naik turun. Rudi menatapku lama, dan di mata itu aku melihat sesuatu lebih dari marah. Aku melihat takut. Ia menyembunyikannya cepat, menoleh ke Maya. Ambilkan map biru, katanya. Maya berdiri enggan, masuk ke kamar. Rudi mendekat, suaranya dikecilkan seperti orang yang berdoa. Kamu tidak mengerti permainan ini, nah, jangan cari mati. Orang-orang di atas, mereka tidak lihat kita sebagai manusia. Aku hanya cari aman. Nanti, kalau sudah reda, bantuan jalan lagi. Ia mengucapkan kita. Tetapi yang kubaca dari bibirnya adalah aku. Maya kembali dengan map. Rudi membuka, menaruh beberapa kertas di meja. Fotokopi undangan rapat, daftar hadir bersampul kop, berita acara yang generik. Di daftar hadir ada nama Rudi, perwakilan. Aku memotretnya cepat. Rudi menyambar kertas, menyelipkannya lagi. Ini arsip, tidak boleh keluar, katanya. Aku berdiri, menatapnya terakhir kali malam itu. Kalau di daftar hadir namamu tertulis sebagai perwakilan keluarga, dan di papan pengumuman kau tercatat sebagai pendamping, sementara ibu tidak pernah tanda tangan. Itu bukan teknis, Mas. Itu pengkhianatan, kataku, lalu melangkah keluar sebelum amarahku berubah menjadi sesuatu yang kusesali. Di jalan pulang, perekam suaraku masih menyala di tas.
Aku tidak tahu seberapa jelas semua percakapan tadi terekam, tetapi kata-kata, "Jangan cari mati" bergaung paling jelas. Di rumah, ibu sudah tidur. Aku duduk di lantai, memindahkan file rekaman ke folder khusus, menamai dengan tanggal dan jam, lalu mengirim salinannya ke Nia dengan pesan, "Ini draft bukti. Besok aku akan minta salinan resmi lewat jalur informasi publik. Kalau mereka menolak, kita punya foto dan audio." Nia membalas cepat, "Hati-hati mbak, besok ada yasinan, datang. Seringkali info penting bocor di acara keluarga." Emotikon tangannya menyatu seperti doa. Aku meletakkan ponsel, menatap ibu, dan berjanji lagi di dalam hati. Kali ini tanpa suara, karena sumpah yang paling kuat tidak butuh saksi selain diri sendiri. Aku akan bertahan sampai ujung. Kalau mereka ingin aku lelah, mereka akan kecewa. Karena besok malam, di rumah Bu Parni, di tengah doa dan air mata, aku berniat menyalakan api yang akan membuat semua orang melihat. Siapa yang selama ini berdiri di samping lansia, dan siapa yang diam-diam merobek dompetnya dari belakang. Di rumah Bu Parni, lampu Petromax digantung di teras, menerangi tikar pandan yang penuh dengan ibu-ibu berkerudung. Bau wangi kemenyan bercampur dengan aroma nasi gurih dari dapur. Aku membantu menata gelas teh manis, sementara ibu duduk bersandar pada bantal besar. Wajahnya tampak lebih segar meski napasnya masih berat. Suara bacaan Yasin menggema, menciptakan ketenangan sesaat. Tapi hatiku sama sekali tidak tenang. Perekam di ponselku kuselipkan di dalam tas, berjaga-jaga kalau ada percakapan penting. Setelah doa selesai, beberapa lelaki duduk di serambi sambil merokok, membicarakan isu bansos yang hilang. Telingaku menangkap kata-kata yang menusuk. Kemarin di kelurahan, katanya banyak bantuan dialihkan buat proyek jalan. Tapi anehnya kok nama pendamping keluarga justru saudara sendiri ya? Semua tertawa getir. Aku menelan ludah, menatap Rudi yang duduk tak jauh dengan wajah kaku, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Saat giliran keluarga memberi sambutan, aku berdiri, suaraku bergetar tapi jelas. "Terima kasih semua sudah mendoakan ibu saya. Hanya saja, saya ingin jujur, kami sedang kesulitan besar karena bantuan ibu dihentikan. Saya harap semua mendoakan agar ada keadilan, agar hak orang tua kita tidak dirampas begitu saja." Ruangan mendadak hening. Semua mata berpindah ke Rudi. Rudi berdiri mendadak, wajahnya merah. "Ratna, jangan bawa-bawa urusan pribadi di sini. Itu masalah teknis, bukan salah siapapun." Suaranya keras, membuat beberapa ibu terlonjak kaget. Aku menatap balik, tidak mundur. "Teknis apa, Mas? Kalau namamu tercatat sebagai pendamping tanpa izin ibu. Teknis apa? Kalau akibatnya ibu hampir tidak bisa bernafas karena obat dihentikan." Suasana jadi panas. Bisik-bisik beredar di antara tetangga. Beberapa menunduk, beberapa memandang dengan tatapan tajam pada Rudi. Seorang bapak berdeham, mencoba menenangkan, tapi aku sudah tak bisa berhenti. Kata-kataku mengalir seperti banjir yang merobek bendungan. "Selama ini aku diam karena masih hormat padamu sebagai kakak. Tapi hari ini semua orang harus tahu, ibu menderita karena permainanmu." Rudi melangkah maju, tangannya mengepal, wajahnya merah padam. "Kamu fitnah aku di depan orang banyak. Hati-hati Ratna, kata-katamu bisa membawamu ke penjara." Aku tersenyum pahit, menatapnya tepat di mata. "Kalau memang aku salah, buktikan. Tunjukkan dokumen resmi, tunjukkan bahwa semua uang benar-benar digunakan untuk rakyat, bukan untuk mengisi perut orang yang sudah kenyang." Henning kembali membungkus ruangan. Semua orang menunggu reaksi Rudi. Tapi sebelum ada jawaban, ibu mencoba bangkit berdiri. Tubuhnya gemetar. Sudah, jangan bertengkar di depan orang banyak." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba napasnya makin pendek, wajahnya pucat pasi, dan dalam hitungan detik ia ambruk ke lantai. Jeritan pecah dari para ibu, beberapa berlari mendekat. Aku berteriak panik, memeluk tubuhnya yang lemas. Ibu, bangun bu!" Tanganku gemetar, keringat dingin mengucur di pelipis. Rudi berdiri terpaku, wajahnya tegang, lalu berlari keluar mencari kendaraan. Tetangga sibuk berteriak memanggil becak motor. Malam yang seharusnya penuh doa berubah menjadi lautan kepanikan. Aku mendekap ibu erat-erat, mendengar suara napasnya yang tersengal, dan dalam hati aku bersumpah. Apapun yang terjadi, aku akan bongkar semua kebenaran ini, meski harus melawan darah dagingku sendiri. Sirene ambulans desa meraung sepanjang jalan sempit, bercampur dengan teriakan panik para tetangga. Ibu terbaring di atas tandu, wajahnya pucat, selang oksigen dipasang terburu-buru. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat, sementara Rudi duduk di kursi depan dengan wajah tegang, menunduk tanpa suara. Sesampainya di rumah sakit kabupaten, petugas segera mendorong ibu ke ruang gawat darurat. Aku mencoba ikut masuk,
Tapi perawat menahan. Tunggu di luar, Mbak. Dokter akan berusaha semaksimal mungkin. Aku berdiri di lorong panjang dengan lantai putih dingin. Detak jantungku berpacu lebih keras dari jam dinding yang berdetak lambat. Tanganku masih gemetar ketika kulihat layar ponselku menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kali ini dengan lampiran audio berdurasi 2 menit. Judul file itu singkat. Rapat kelurahan rekaman. Dadaku berdegup lebih cepat. Dengan hati-hati kupasang earphone, menekan tombol play. Suara-suara yang samar muncul, lalu jelas. Suara seorang pejabat kelurahan. Untuk percepatan program, dana dialihkan sementara. Tanda tangan pendamping keluarga sudah cukup. Lalu suara lain menyahut. Suara yang sangat kukenal, suara Rudy, tegas tanpa ragu. Saya setuju, demi kelancaran administrasi. Nanti keluarga saya urus sendiri ibuku. Suara-suara lain tertawa kecil, menutup rapat dengan tepukan meja. Telingaku berdengung. Aku memutar ulang sekali lagi, memastikan tidak salah dengar. Itu jelas suara Rudy. Kakakku sendiri, darah daging ibu, mengucapkan kalimat yang menyegel penderitaannya. Air mataku jatuh tanpa terasa, bercampur amarah yang mendidih. Saat aku masih terguncang, pintu IGD terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah. Ibu Anda stabil untuk sementara. Tekanan darah turun drastis, dan paru-parunya lemah karena terlalu lama tidak mendapat obat. Dia butuh rawat inap beberapa hari. Tolong jangan sampai stres lagi. Aku mengangguk cepat, menyalami dokter, lalu masuk. Ibu terbaring dengan wajah tenang, matanya setengah terbuka, menatapku lemah. Aku duduk di samping, menggenggam tangannya. Ibu, istirahatlah. Aku di sini. Aku janji tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Mata ibu berkaca-kaca, bibirnya bergerak pelan. Ratna, jangan bertengkar dengan kakakmu. Dia tetap darahmu. Hatiku perih mendengarnya, tapi di saat yang sama, ponselku masih menyimpan rekaman pengkhianatan yang tak bisa dibantah. Malam itu ketika ibu tertidur, aku keluar ke lorong sepi dan menelepon Nia. Suaraku tercekat. Aku punya rekaman, suara Rudy jelas di dalam rapat. Aku harus apa? Nia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara mantap. Itu bukti kuat. Jangan bagikan dulu, simpan baik-baik. Kita harus kumpulkan dokumen pendukung, lalu baru dibuka di depan orang banyak. Kalau terburu-buru, mereka bisa menutup rapat kasus ini. Aku mengangguk, meski ia tak bisa melihat. Mataku menatap ke arah ruang IGD, di mana ibuku berjuang melawan sakitnya. Dalam hati aku berjanji, malam ini hanyalah awal. Besok, seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya Rudy Santosa dan bagaimana ia menukar napas ibunya dengan lembaran uang haram. Kabar tentang ibu yang masuk rumah sakit menyebar cepat di kampung. Malam itu, ruang tunggu dipenuhi tetangga yang datang menjenguk. Sebagian membawa buah, sebagian hanya membawa doa. Aku berterima kasih satu persatu, meski dalam hati pikiranku sudah penuh rencana. Di saku ponselku, rekaman berdurasi 2 menit itu berputar-putar, seakan menjerit minta diperdengarkan. Rudy datang belakangan, ditemani istrinya Maya. Wajahnya tegang, tetapi senyumnya dipaksakan seolah semua baik-baik saja. Ia duduk di kursi panjang, menyapa beberapa tetangga dengan ramah palsu. Aku menahan diri, menunggu momen yang tepat. Keesokan harinya, Bu Parni mengusulkan doa bersama di rumah sakit untuk mendoakan kesembuhan ibu. Aku mengiyakan, meski tahu pertemuan itu akan menjadi panggung kebenaran. Setelah doa dipanjatkan, semua berkumpul di lorong rumah sakit. Saat itulah aku berdiri, menatap mereka semua. Saudara, tetangga, dan keluarga. Aku ingin kalian tahu sesuatu. Selama ini, ibu kita menderita karena bantuannya dihentikan. Ada yang bilang teknis, ada yang bilang kebijakan. Tapi aku punya bukti lain. Semua terdiam. Rudy bangkit berdiri, wajahnya pucat. Ratna, jangan bikin keributan di rumah sakit. Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah. Aku menatapnya tajam, lalu mengangkat ponselku. Dengan satu sentuhan, suara rekaman mengalun lantang melalui speaker. Untuk percepatan program, dana dialihkan sementara. Tanda tangan pendamping keluarga sudah cukup. Lalu suara Rudy yang jelas tak terbantahkan. Saya setuju, demi kelancaran administrasi. Nanti keluarga saya urus sendiri ibuku. Lorong mendadak riuh. Beberapa orang ternganga, sebagian menatap Rudy dengan mata terbelalak. Ada yang berbisik, ada yang langsung bersuara, "Astagfirullah, tegas sekali." Rudy maju tergesa, mencoba merebut ponselku. "Matikan! Itu fitnah, rekayasa." Tapi Nia, yang diam-diam ikut hadir, berdiri di sampingku dan berkata lantang, "Rekaman ini asli. Kami relawan yang mendapatkannya langsung dari orang dalam rapat kelurahan." Maya menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya syok. Rudy gemetar. Suaranya bergetar. "Kalian tidak mengerti. Aku hanya ikut prosedur. Semua orang melakukannya. Aku terpaksa."
Tangis pecah di antara kerumunan. Seorang tetua kampung menepuk lantai dengan tongkatnya. Kalau semua orang jahat, bukan berarti kau boleh jahat pada ibumu sendiri, Rudy. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari pukulan. Rudy jatuh terduduk, wajahnya tertutup kedua tangan, tubuhnya terguncang. Maya menatapnya dengan jijik, lalu berdiri menjauh, meninggalkannya sendirian. Aku berdiri dengan napas berat, air mataku jatuh, tapi suaraku mantap. Aku bukan ingin mempermalukan kakakku. Aku hanya ingin ibu kita mendapatkan haknya kembali. Tidak ada orang tua yang pantas disakiti oleh anaknya sendiri. Semua orang terdiam, lalu beberapa mulai menunduk. Ada yang menepuk bahuku sebagai tanda dukungan. Di balik pintu kaca, aku melihat ibu dari ranjangnya. Matanya terbuka, menatapku lemah namun penuh makna. Aku tahu ia mendengar sebagian keributan itu. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata yang bisa kubaca jelas. Terima kasih. Dan di lorong itu, dengan rekaman sebagai saksi, nama baik Rudy runtuh. Dan semua kedoknya tersingkap di depan dunia kecil yang selama ini ia tipu. 3 hari ibu dirawat, keadaannya perlahan membaik. Wajahnya kembali berwarna, meski tubuhnya masih lemah. Dokter berkata ia butuh ketenangan, jangan ada stres lagi. Aku mengangguk, menyimpan kata-kata itu dalam-dalam. Sementara itu, kabar tentang rekaman sudah menyebar ke seluruh kampung. Nama Rudy jadi bahan gunjingan, dari warung kopi sampai masjid. Beberapa pejabat kelurahan dipanggil untuk dimintai keterangan. Maya, istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Rudy sendiri jarang terlihat. Rumahnya sepi, lampu padam, pagar terkunci. Hari keempat, kami diizinkan pulang. Aku menuntun ibu keluar rumah sakit dengan kursi roda pinjaman. Di luar, beberapa tetangga menunggu, menyalami ibu, memberi semangat. Bu Lastri, sabar ya. Sekarang semua orang tahu kebenarannya, kata seorang bapak. Ibu tersenyum tipis, menunduk, air matanya jatuh pelan. Aku mendorong kursi roda melewati lorong kampung, dan untuk pertama kalinya, aku merasa jalan tanah yang becek itu tidak lagi berat. Di rumah, aku menyiapkan kamar khusus untuk ibu. Tikar bambu kuganti dengan kasur baru hasil urunan beberapa tetangga. Di dinding, kuberi gantungan ayat kaligrafi yang diberikan Bu Parni. Malam itu, aku duduk di samping ranjang, memegang tangan ibu. Bu, mulai sekarang ibu tinggal bersama aku. Aku yang akan jaga ibu, sampai kapanpun. Mata ibu berkaca-kaca, suaranya lirih tapi jelas. Ratna, kamu anakku yang paling kuat. Ibu minta maaf, selama ini ibu tak bisa memberi apa-apa. Tapi melihatmu berdiri membela kebenaran, itu hadiah terbesar untuk ibu. Aku tak kuasa menahan air mata. Aku memeluknya hati-hati, mencium keningnya. Ibu tidak perlu minta maaf. Tugas anak adalah menjaga orang tuanya, bukan sebaliknya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih damai. Bantuan dari pemerintah mulai dibuka kembali setelah skandal terbongkar. Tapi aku sudah tidak terlalu peduli. Bagiku, yang penting adalah ibu bisa tersenyum lagi. Bisa makan bubur hangat tanpa khawatir kehabisan. Bisa tidur tanpa rasa takut. Aku bekerja lebih keras, menjahit siang malam, tapi semua lelah hilang setiap kali melihat ibu tertawa kecil saat aku bercerita tentang gosip tetangga. Rudy, ia tak pernah lagi datang menjenguk. Entah malu, entah marah, aku tak tahu. Aku hanya berdoa semoga suatu hari hatinya tergerak, menyadari dosa besar yang telah ia lakukan. Meski sakit hati ini dalam, ibu selalu mengingatkanku, maafkan nak, jangan biarkan dendam menghitamkan hatimu. Dan aku belajar dari seorang ibu yang nyaris dikhianati sampai akhir hayatnya bahwa cinta tetap lebih kuat dari kebencian. Senja itu, aku duduk di serambi bersama ibu, memandang langit yang memerah indah. Burung-burung melintas, pulang ke sarangnya. Ibu menatapku, menggenggam tanganku erat-erat. Terima kasih, Ratna. Karena kamu, ibu bisa pulang dengan tenang. Aku tersenyum, menatap kamera ponsel yang kuletakkan di meja. Mereka momen itu untuk dikenang. Lalu aku berkata lembut, seolah berbicara pada semua orang yang mendengar ceritaku. Saudara-saudara, jangan biarkan orang tua kita terlantar hanya karena uang. Mereka pernah berkorban segalanya untuk kita. Kalau kalian punya kisah atau pengalaman, tulislah di komentar. Biar kita saling menguatkan, saling mendoakan. Dan jangan lupa, dukung terus channel Cahaya Usia Tua, agar lebih banyak cerita nyata yang membuka mata kita semua. Cahaya senja menutup hari itu, bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal janji baru. Bahwa selama aku bernapas, ibu tidak akan pernah sendirian lagi.